Ya. Kalian cari unit yang irit, nyaman, fun to drive, dan tetap sporty? R3GX jawabannya. Halo Suzuki Lovers, kembali lagi bersama Boy dari tim Bravo Suzuki Harapan Indah Bekasi. Nah, sore hari ini Boy lagi ada di Gelora Bung Karno nih. Tapi bukan buat olahraga, tapi Boy di sini mau review mobil. Mobilnya apa? Mobilnya ini dari Suzuki pastinya, yang mobilnya itu nyaman, irit, fun to drive, tapi tetap sporty. Nah, unitnya apa? Ini nih, R3GX teman-teman, atau Suzuki Lovers. Nah, Suzuki Lovers, kalau kalian mau tahu R3 ini, sebelah aku ini, sebelah Boy ini ada R3 tipe GX, dan sebenarnya R3 itu ada 3 tipe, Sobat Suzuki. Ada tipe Cruise untuk paling tingginya, GX, dan tipe GL. Nah, untuk tipe Cruise dan GL, untuk tipe Cruise dan GX ini, itu sudah hybrid. Tapi untuk GL ini belum hybrid ya teman-teman. Nah, untuk khusus di video ini, Boboy mau ngebahas soal fitur R3GX yang tipe GX atau tipe menengahnya. Oke. Untuk varian warnanya sebenarnya masih ada 7 lagi. Ada Burgundy Red, Melody Red, Cool Black, Snow White, Silver Metallic, dan Magma Grey. Nah, untuk yang ada di samping Boy ini, itu yang varian Magma Grey ya, Suzuki Lovers. Nah, tadi kan Boy sudah highlight banget kalau misalkan memang unitnya itu nyaman, irit, fun to drive, dan sporty. Emang apa aja sih fitur-fiturnya atau apa aja yang ada di R3GX? Jadi, tetap ikutin Boy ya. Kembali lagi bersama Boy. Nah, di sini Boy langsung mau start dari bagian depannya aja ya, Suzuki Lovers di luar sana, atau teman-teman yang belum jadi Suzuki Lovers. Nah, di sini untuk di bagian depannya Suzuki R3 ini memang line up-nya, trennya sudah, bukan trennya, tapi memang sudah lama sih, memang R3 itu sudah ada. Cuman memang di R3 khusus yang 2024 ini ada beberapa perubahan yang sebenarnya sih jatuhnya sih upgrade ya. Nah, perubahan yang pertama ini atau upgrade-nya dari front grille-nya terutama teman-teman. Untuk di R3GX ini front grille-nya sudah coraknya atau motifnya ini agak menyudut-nyudut gitu ya. Jadi memang kesana sih lebih sporty, lebih maskulin. Nah, kalau yang sebelumnya itu garis-garis doang sih, jadi kesana kayak masih terlalu kalem. Nah, di sini dikasih upgrade front grille-nya di sana jadi baru kayak gini, jadi makin sporty. Nah, untuk lampu depannya kita halogen, dan ada tambahan lagi untuk pencahayaannya di fog lamp di bagian sini ya teman-teman ya. Oke, setelah itu saja memang untuk di bagian depan. Nah, setelah kita bahas bagian depannya, nanti kita bakal lanjut ke bagian belakangnya. Jadi tetap bersama Boy ya. Boy lanjut di bagian belakang dari Suzuki all new Suzuki R3GX-nya ya, Suzuki Lovers. Nah, di sini untuk di bagian belakangnya kacanya sudah defogger, sudah dilengkapi dengan defogger. Jadi memang jadi kenapa harus ada defogger untuk di mobil-mobil sekarang? Terutama di Suzuki banget udah ngasih defogger banget nih, karena defogger ini fungsinya untuk meminimalisir embun kalau misalkan nanti ada embun. Jadi memang wah, Suzuki ini udah visioner banget, udah ngasih desain defogger di bagian belakang supaya pengemudi atau pengendara atau kalian semua yang akan bawa R3GX nanti nggak akan susah nih buat ngeliat vision yang ada di belakang, karena sudah ada defogger jadi anti embun kalau misalkan ada perubahan suhu ketika nanti berkendara. Nah, habis itu turun ke bagian bawah sedikit, di sini ada list garnish yang warna silver. Nah, ini kasih kesan yang lebih manis dan lebih elegan ya, Suzuki Lovers. Karena untuk yang unit line up sebelumnya itu belum ada garnish yang warna silver ini. Nah, di sini dikasih garnish list warna silver kayak gini, jadi makin elegan. Nah, ditambah lagi ada LED rear. Jadi kalau misalkan nanti ketika malam hari ada kombinasi lampu LED yang bentuknya sih kayak listrik, kayak petir. Dan itu ngasih kesan yang mewah banget sama ngasih kesan yang unik kalau itu membawa mobil R3GX. Nah, setelah kita dari lampu LED, terus dari defogger dan dari list, di sini ada sensor parkir. Oke, ada sensor parkir, tepatnya ada di bawah plat ya Suzuki Lovers, ada di bagian sebelah kiri dan sebelah kanan. Sensor parkirnya 2, jadi sangat responsif banget. Terus sudah dilengkapi dengan kamera mundur. Jadi jangan perlu khawatir ya kalau misalkan di R3GX ini sudah ada sensor parkir dan kamera mundur, jadi kalian nggak bakal kesusahan nih Suzuki Lovers untuk berkendara, apalagi kalau misalkan lagi parkir, lagi mundur, lihat visionnya bagian belakang sudah dimaksimalin banget. Dari kacanya sudah ada defogger, sudah ada sensor parkir, dan sudah ada kamera mundur, jadi makin maksimal banget dan makin nyaman banget untuk berkendara. Nah, setelah kita bahas yang bagian belakang,
kita bakal lanjut ke bagian interior dari Suzuki R3 GX-nya. Oke Suzuki Lovers, tapi sebelum kita bahas masalah interiornya, ada lagi nih yang mau bahas lagi untuk di bagian belakang. Tapi bukan di bagian belakang sih tepatnya, tapi di kapasitas bagasi dari New R3 GX-nya ya. Nah, luas banget kan teman-teman atau Suzuki Lovers di luar sana. Nah, di sini luas banget untuk garasi atau untuk bagasi R3 GX-nya. Nah, ini sebenarnya adalah kursi ketiga, baris ketiga, cuman ini kita bisa adjust ya, kita bisa mau adain kursi ketiganya, atau misalkan kalau mau menampung barang yang lebih banyak lagi, ini kita bisa adjust lagi, kita tidurin aja. Nah, setelah ditidurin kayak gini kan yang pasti, dan ini nih flat banget, ini lurus, jadi maksudnya nggak ada jeda sih, atau bukan ada jeda, nggak ada perubahan masalah lurusnya, jadi tetap datar, jadi maksudnya lebih maksimal untuk kapasitas barang yang akan kita bawa. Nah, bukan cukup di sininya aja, ada lagi tambahan dari di bagian bawah sininya nih teman-teman atau Suzuki Lovers. Nah, di sini ada tambahan lagi space, ruang untuk naruh barang-barang. Jadi kalau misalkan Suzuki Lovers lagi ada yang berpergian ke kampung atau perjalanan yang jauh-jauh, bisa naruh barang-barangnya kecil, mungkin buah bisa ditaruh sini dulu biar nggak kecampur sama pakaian yang rencananya biasanya kita akan taruh di atas. Jadi bisa naruh buah-buahan di sini dulu nih. Jadi space-nya makin maksimal banget. Keren banget kan R3 GX-nya. Nah, Suzuki Lovers tadi kan udah boboy bahas nih bagian depan dari R3 GX-nya, bagian belakang dari R3 GX-nya, dan itu masih eksteriornya nih, belum interiornya. Nah, habis ini setelah bahas eksteriornya, Mas, ya. Boleh nggak kita langsung bahas interiornya aja? Kayaknya menarik banget nih interiornya. Nah, setelah kita bahas eksteriornya kan nggak aci kalau kita belum bahas interiornya. Langsung kita masuk ke interior dari Suzuki R3 GX. Ayo Mas. Nah, Suzuki Lovers, kita sekarang udah ada di interior dari all new Suzuki R3 GX-nya nih. Nah, perubahannya ada apa aja sih, atau fitur-fitur apa aja yang ada di R3 GX-nya? Nah, yang pertama, memang pattern dan konsepnya untuk R3 GX ini udah bukan upgrade sih, menyesuaikan dari yang generasi sebelumnya. Generasi sebelumnya itu mayoritas atau mungkin keseluruhannya tuh tonnya tuh warnanya abu-abu dan warna krem. Nah, untuk sekarang semua konsep warnanya, konsep ornamennya juga di sini list-listnya semuanya konsepnya warnanya hitam, jadi semakin sporty dan nggak cepat kotor sih kelihatannya. Suzuki sudah menyesuaikan dan mendengar keluhan itu dan langsung dipenuhi. Jadinya sekarang konsep warna interiornya jadi warna hitam. Wah, jauh lebih bagus ya Mas ya? Betul, jadi lebih makin modern, jadi makin maco. Nah, setelah kita lihat aja Mas bagian untuk interiornya ini. Coba kita lihat. Nah, ini warna hitam ya konsepnya. Ada pattern yang kayak kayu gitu, wood gitu. Jadi kayak makin jadi makin mewah sih. Bagus ya Mas. Nah, habis itu kita langsung masuk ke head unitnya. Head unitnya sendiri itu sudah 8 inci. Karena untuk di generasi sebelumnya itu head unitnya masih 6 inci Mas. Oke. Dan Suzuki Lover di luar sana. Lebih gede dong. Dimensinya makin diperbesar jadi 8 inci. Jadi makin mantep kalau misalkan kita mau ngelihat-lihat atau mau manfaatkan fitur-fitur yang ada di head unitnya. Nah, untuk di fitur head unitnya ini ada apa aja? Di sini kita bisa ada radio, terus ada USB music, terus ada pengaturannya juga. Ada sini pengaturannya ini ada banyak. Kita bisa ngatur untuk tanggalnya, ini tanggal berapa, volumenya, untuk media, radio, atau musik, atau telepon. Itu untuk dari pengaturannya. Di sini ada mikrofonnya mau yang internal atau layarnya kita bisa setting juga kalau misalkan layar head unitnya mau hidup atau mau nyala gitu. Jadi kita bisa setting. Nah, terus habis itu yang paling mantapnya lagi, head unitnya ini sudah dilengkapi dengan fitur Android CarPlay dan pokoknya bisa dikoneksikan dengan fitur yang ada di Android dan ada di Apple CarPlay dan Android CarPro. Nah, habis itu kalau misalkan yang ada di head unit ini selain ada fitur-fitur itu lagi, itu ada bisa penerimaan telepon. Nah, jadi kita kalau misalkan bisa dikoneksikan dengan ponsel kita. Jadi kalau misalkan pengen nelpon atau pengen ngangkat telepon, nggak perlu lagi ngecek HP pas lagi perjalanan. Bisa langsung dari setir Mas? Jadi bisa langsung kita operasikan di head unitnya. Nah, setelah bahas head unitnya, langsung turun ke bagian AC. AC-nya sudah auto climate dan ini
dan indikatornya sudah yang digital. Oke. Auto climate ini apa? Jadi auto climate ini bisa menyesuaikan langsung suhu yang ingin kita setting di bagian kabin. Karena kan biasanya kan kita kalau terutama di Jakarta ya, Mas dan teman-teman Suzuki dan Suzuki Lovers. Panas banget tuh Mas, Jakarta. Nah, ketika kita masuk kan, kita kan biasanya kan kalau misalkan di mobil-mobil yang lainnya kita mungkin harus buka kaca dulu ya. Harus buka kaca dulu supaya agak adem, anginnya masuk dulu. Nah, kalau ini kita setting dengan yang auto climate. Nah, auto climate ini nanti karena memang di syuting ini posisinya kabinnya sudah adem. Jadi mungkin kalau kita mencet auto mungkin nggak terlalu kelihatan perubahan signifikan. Nah, cuman ketika nanti kabin lagi pas panasnya banget, ini pas kita mencet auto itu dia langsung bisa menyesuaikan kabin yang ingin kita mau. Misalkan kita mau setting langsung di 19 derajat atau 18 derajat, nanti AC-nya ini langsung nembak atau misalkan langsung mengeluarkan suhu yang besar, jadi biar langsung cepet dingin gitu. Jadi nggak perlu lama-lama buka kaca dulu kalau misalkan. Jadi kayak nggak mobil-mobil lain ya? Iya, betul. Nah, setelah di bagian AC, di sini juga dilengkapi dengan cup holder yang sudah ada pendinginnya. Jadi kalau misalkan biasanya kan yang sedang wanita-wanita karir atau misalkan bos-bos atau misalkan pengendara lainnya yang sedang bawa minum, kan biasanya kan ya kembali ke tadi itu Mas, Jakarta atau mungkin daerah sekitarnya kan panas. Betul. Nah, kalau misalkan sudah bawa minum, biasanya kalau misalnya minumnya yang dingin biasa cepet encer. Nah, di sini bisa dijaga suhunya dengan ventilated cup holder dari Suzuki. Jadi di sini ada pendinginnya juga. Jadi minum yang kita bawa suhunya bisa terjaga, bisa tetap dingin, bisa tetap seger. Waduh, mantap Mas. Di ventilated cup holdernya juga dilengkapi dengan USB socketnya juga ada, yang 12 volt dan 120 watt. Terus ada lagi ditambah dengan Action. nah, Suzuki Lovers dan Masnya yang sedang bertanya, tadi kan aku sudah menjelaskan tentang head unit. Terus kita turun lagi di AC yang udah auto climate dan indikatornya sudah digital. Sudah aku jelasin juga kalau kita ada ventilated cup holder. Nah, di atas nggak hanya itu aja. Nah, di atasnya ventilated cup holder ini di sini ada port lagi nih. Nah, portnya ada USB dan aux penambahannya. Nah, jadi di sini kita bisa colok-colok atau bisa ngecas. Nah, tapi bukan satu doang juga. Nah, di sini ada port tambahan lagi untuk soket lagi. Kalau misalkan USB yang di sini ada yang makai, kita bisa pakai soket yang lain untuk ngecas juga. Jadi bukan hanya satu device juga yang bisa dicas nih. Wah, lengkap juga ya Mas ya? Betul. Nah, langsung kita geser ke sebelah kanan. Nah, di sini yang menariknya nih. Di sini kita sudah digital, ada MID-nya. Nah, ada multi information display. Nah, di sini ini ada di tengah dan ini digital dan ini kita bisa ganti modenya nih. Ini ada kalau misalkan nggak mau pakai indikator di MID-nya bisa polosan kayak gini. Ini bisa kita ganti juga di settingannya. Ini ada konsumsi bahan bakar indikatornya, terus bisa kita ganti lagi. Nah, terus di sini ada pemakaian kita selama berkendara. Terus habis itu ada jam juga. Ini jam ya. Oh, itu jam ya Mas ya? Nah, ini ada jam canggih juga. Banget, tampilannya futuristik gitu ya Mas? Iya. Nah, terus ada tambahan lagi ini untuk motion front dan rearnya. Nah, terus habis itu ada torsi dan power juga. Jadi sebenarnya memang informasinya sudah lengkap, tinggal kita pilih aja, kita setel di MID-nya, kita nyamannya mau yang mana. Oh, gitu Mas. Cuman kalau aku pribadi aku lebih senang ini karena kita bisa ngelihat kapasitas baterainya sudah status baterai dan dayanya udah sampai mana, motornya gimana dan engine atau mesinnya seperti apa. Nah, terus pindah lagi ke setir. Di sini ada cruise control. Nah, apa tuh Mas cruise control Mas? Nah, cruise control ini nih sebenarnya ini supaya kita ini menahan kecepatan kita sih, terutama kalau misalnya kita lagi perjalanan yang memang kecepatannya memang tinggi seperti di jalan tol. Nah, di sini ketika kita setting cruise control di kecepatan misalkan di 50.000 km, kita tinggal lepas gas aja. Nah, lepas gasnya aja nanti mobilnya akan nahan kecepatannya seperti itu. Jadi kita kaki nggak terlalu pegel gitu. Dan lebih nyaman lagi. Tapi kalau misalkan kita sudah tidak butuh lagi dengan fiturnya, di sini ada tombol untuk cancel. Jadi kita tinggal cancel aja. Oh gitu Mas. Nah, terus di sini yang sebelah kanan cruise control. Untuk yang di sebelah kirinya ada untuk mengganti mode-mode yang ada di head unit, sama untuk mengganti volume atau mau pindah channel atau menaikkan volume atau mengurangi volume suara. Karena kalau misalkan kita mencet di head unitnya aja kan itu kan mengganggu nih. Betul. Jadi
kita pakai yang dari setir aja, jadi ketika kita berkendara kita nggak mengganggu fokus kita berkendara, jadi makin nyaman gitu. Luar biasa ya Mas. Nah, untuk angkat teleponnya juga kita ada fitur Bluetooth di sini, ada angkat telepon, ada penerima telepon dan tutup telepon. Jadi semuanya diatur supaya kita tidak terganggu ketika berkendara gitu. Oke Mas. Itu dah yang ada interior ada di R. Nah, Suzuki Lovers, tadi sudah Bobo jelasin kan untuk review mobil R3 GX-nya. Nah, untuk pemesanannya bisa cash dan bisa kredit. Untuk cashnya OTR-nya di 276.200 di varian manualnya dan 287.200 untuk di varian Matic-nya. Itu belum dipotong subsidi diskonnya ya. Subsidi diskonnya bisa langsung hubungi Boy aja atau kontak-kontak bisik-bisik sama Boy aja. Nah, untuk program kreditnya kita bisa kredit mulai dari 10%. Ada kredit promo sampai tenor 8 tahun, ada juga kredit syariah dan juga ada cash tempo jadi 1 tahun untuk 2 kali pembayaran. Nah, untuk info pemesanannya baik cash ataupun kredit bisa langsung hubungin Boy aja ya, Suzuki Lovers dan teman-teman di 081286368844. Nah, kalau misalnya kurang informasi dari WhatsApp atau dari telepon bisa langsung aja datang ke dealer showroom Suzuki Harapan Indah Bekasi yang ada di depan pertigaan atau perempatan masuk gerbang ke Harapan Indah Bekasi. Terima kasih dan jangan lupa juga untuk di support dan dibantu support pokoknya untuk channel Bravo-nya, di like, komen, dan subscribe biar kita makin semangat untuk ngasih info dan review ataupun pokoknya video tentang otomotif terutama mobil Suzuki. Terima kasih dan sampai jumpa.